Jauh sebelum jeruji besi berdiri dan nama pulau itu identik dengan hukuman berat, Nusa Kambangan hanyalah daratan sunyi yang diselimuti hutan liar dan ombak samudra. Pada abad ke-19, ketika kekuasaan kolonial Belanda menguasai Kepulauan Nusantara, mereka mulai mencari lokasi yang tepat untuk membangun penjara khusus tahanan berbahaya. Bukan sekadar penjara biasa, melainkan tempat pembuangan bagi mereka yang dianggap terlalu berbahaya untuk ditahan di kota. Para pejabat kolonial mengirim survei ke berbagai wilayah. Mereka mencari tempat yang secara alami sulit dijangkau, jauh dari pusat penduduk dan memiliki penghalang alam yang kuat. Saat mereka melihat pulau di selatan Jawa itu, keputusan hampir terasa otomatis. Laut di sekelilingnya berarus deras, pantainya berbatu, hutannya rapat, dan jaraknya dari daratan utama cukup jauh untuk membuat pelarian hampir mustahil. Pulau itu bukan hanya lokasi, ia adalah benteng alam. Awalnya tidak ada bangunan megah, hanya pondok kayu, barak sederhana, dan jalan tanah yang dibuka paksa di antara akar pohon. Para tahanan pertama justru digunakan sebagai tenaga kerja untuk membangun fasilitas penjara itu sendiri. Mereka menebang pohon, mengangkat batu, dan menggali tanah di bawah pengawasan senjata penjaga. Setiap batang kayu yang ditebang menjadi bagian dari dinding yang kelak mengurung mereka. Dengan cara itulah penjara Nusa Kambangan lahir, bukan dari rencana arsitek, tetapi dari kerja paksa orang-orang yang tak punya pilihan. Pada masa kolonial, penjara bukan sekadar tempat hukuman. Ia adalah alat kekuasaan. Pemerintah penjajah membutuhkan simbol yang menegaskan bahwa mereka memegang kendali mutlak. Maka pembangunan kompleks penjara di pulau terpencil dekat Cilacap dirancang bukan hanya untuk menahan, tetapi juga untuk menakut-nakuti. Blok-blok penjara dibangun terpisah satu sama lain, dipisahkan hutan dan jarak, sehingga tahanan tidak mudah berkomunikasi atau bersekongkol. Setiap bangunan dibuat tebal, dengan ventilasi kecil dan pintu besi berat. Jalan menuju pantai dijaga, dan perahu hanya diizinkan berlabuh di titik tertentu. Para penjaga tahu bahwa alam adalah sekutu mereka. Ombak besar, arus kuat, dan rimba liar adalah penjaga tambahan yang tidak pernah tidur. Seiring waktu, reputasi tempat itu menyebar. Nama Nusa Kambangan mulai disebut dengan nada rendah dan hati-hati di kalangan masyarakat. Bukan karena orang tahu pasti apa yang terjadi di dalamnya, tetapi karena mereka tahu siapa saja yang dikirim ke sana jarang kembali. Pulau itu perlahan berubah dari sekadar lokasi penjara menjadi simbol ketakutan. Sebuah tempat yang bahkan tanpa tembok tinggi sekalipun sudah terasa mustahil untuk ditinggalkan. Ketika kekuasaan kolonial runtuh dan negeri ini menjadi Indonesia yang merdeka, banyak bangunan peninggalan lama ditinggalkan atau dihancurkan. Namun tidak dengan penjara di Nusa Kambangan. Pemerintah baru melihat bahwa lokasi itu masih memiliki fungsi yang sama seperti dulu. Terpencil, aman, dan alami sebagai tempat pengamanan narapidana berisiko tinggi. Alih-alih menutupnya, mereka memperluas dan memperbarui fasilitas. Blok-blok baru dibangun, sistem keamanan diperketat, dan pulau itu resmi ditetapkan sebagai kawasan pemasyarakatan dengan pengawasan khusus. Hutan di sekelilingnya tetap dibiarkan tumbuh, bukan sekadar karena sulit dibabat, tetapi juga karena keberadaannya menjadi lapisan perlindungan alami. Sejak saat itu, Nusa Kambangan tidak lagi hanya warisan masa lalu, melainkan bagian dari sistem hukum modern. Ia menjadi tempat di mana negara menempatkan mereka yang dianggap paling berbahaya
atau paling membutuhkan pengawasan ketat. Meski zaman berubah, teknologi berkembang, dan aturan diperbarui, satu hal tetap sama. Pulau itu masih berdiri terpisah dari dunia luar, seperti sejak pertama kali dipilih ratusan tahun lalu. Dan hingga kini, ia tetap dikenal bukan karena keindahannya, melainkan karena perannya. Sebuah pulau yang sejak awal memang ditakdirkan untuk mengurung.